Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati jiwa roh kita untuk pemberitaan Tuhan. Kita mohon kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu serta mau melakukan sepanjang hidup kami. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari kitab Mazmur 104 ayat 1 hingga ke-5 yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai seruhan-seruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Jemaat terkasih, renungan ibadah hari Minggu pada hari ini di bawah terang tema Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jemaat yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita. Kita boleh kata Tuhan untuk bisa beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hal yang sama bahwa pemazmur mampu untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, menghantar kita betapa mazmur atau mizmor ini adalah sungguh-sungguh madah pujian bagi Tuhan. Suatu madah kepada kebesaran, kebijaksanaan, kebaikan dan kemuliaan Tuhan dalam seluruh karya ciptaannya. Ayat 1 memaparkan bagaimana Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai seruan-seruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, mengartikan bahwa makna luar biasa pemazmur mengungkapkan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Mazmur-mizmur ini adalah nyanyian pujian sekaligus menjadi himne yang mengagungkan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara dunia. Jemaat terkasih, teologi yang dalam Mazmur 104 ini adalah memahami penciptaan dalam bentuk puisi dan doa yang nan mempesona. Pemazmur bukan hanya seorang penyair yang potensial, melainkan pula seorang kontemplatif. Dalam bahasa Latin artinya bahwa seseorang mampu memiliki cara hidup dalam keteduhan, dalam kematian raga, agar dia memperoleh dan dimampukan untuk berdoa dan bermeditasi kepada Tuhan Allahnya. Pemazmur bisa bersukacita, kagum, memuji dan menjadi penyembah Tuhan. Jemaat terkasih, sekarang ini kita boleh memperhatikan adanya degradasi
iman terhadap pemeliharaan umat manusia untuk memahami seluruh ciptaan Tuhan. Dulu sungai-sungai begitu bersih, sekarang jauh berbeda. Hutan begitu rimbun, sekarang hutan sangat terbatas. Itulah sebabnya pemerintah di negara-negara dunia ini termasuk Indonesia membuat taman safari untuk mencegah punahnya hewan-hewan ciptaan Tuhan untuk generasi selanjutnya. Yang terkasih, pemazmur juga mengungkapkan bahwa secara khusus manusia mempunyai hak hidup, yakni untuk bekerja, yang diuraikan pada ayat 23. Manusia pun keluarlah ke pekerjaan dan ke usahanya sampai petang. Artinya manusia memiliki tanggung jawab yang mulia dari Tuhan sejak penciptaan, agar boleh mengelola kekayaan alam ini untuk hidup manusia. Hak hidup semua ciptaan Tuhan menjadi kekuatan dalam makna teologis Mazmur ini. Mengapa pemazmur mampu untuk menyatakan ungkapan puji-pujiannya? Kita boleh mempraktikkan dalam ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Yang terkasih, inilah momen penting bagi kita, terutama ketika masih menghadapi masa pandemi ini. Kita ingat, selama Tuhan yang kita sembah itu berada dalam hati iman roh kita, kita percaya bahwa kita akan mampu tetap memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Bukan saja hanya pemazmur, tapi saudara dan saya dengan firman Tuhan ini kita boleh memahami kasih setia Tuhan melalui ciptaannya. Refleksi teologis yang sangat penting bagi kita boleh lihat dalam pemazmur 104 ini pada ayat ke-33, yang menjadi tujuan akhir agar kita mampu memuji dan memuliakan Tuhan juru selamat kita. Pada ayat 33, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Teks ini saya jadikan dalam satu bentuk lagu rohani. Di awal-awal nyanyian ini saya nyanyikan demikian: aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Artinya bahwa inilah saatnya kita mampu bernyanyi bagi Tuhan selama kita bernafas, selama kita hidup, dan selagi kita ada. Laikanlah Tuhan, umatmu ini boleh juga mampu untuk menyatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya, amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami boleh diberi kesempatan hidup baru di hari Tuhan ini, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, Jemaat GPB Sinai Surabaya. Kami bersyukur atas firman Tuhan ini, atas mazmur ini, mizmor ini, agar kami boleh mampu kita bersyukur, berbahagia, bersukacita, memuji Tuhan selama kami hidup, selagi kami ada, karena Tuhanlah yang memberikan kasih karunia kehidupan yang teramat baik bagi kami. Kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan ini untuk boleh mampu melihat, merasakan bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu selalu menguatkan, menghibur kami, memampukan kami untuk hidup bijak bagi seluruh ciptaan Tuhan, alam semesta, sehingga langit kami tetap biru, bersih. Hutan-hutan di mana kami berada tetap terpelihara, meskipun Tuhan
banyak dan sungguh mengerikan. Hutan-hutan lindung di seluruh dunia termasuk di negeri kami semakin berkurang karena eksploitasi kami untuk mengolah kayu secara berlebihan dan konsumtif. Kekayaan alam laut pun juga hanya dinikmati oleh beberapa kelompok selain Tuhan, tidak membawa damai sejahtera bagi umat manusia, tapi hanya untuk oknum-oknum pengusaha. Sebab itu Tuhan berilah hikmat bagi pemerintah di dunia ini bersama dengan seluruh segenap rakyat bangsa di dunia ini menjaga dan melestarikan kembali hutan-hutan lingkungan hidup kami yang tergerus dan juga mengalami pengurangan lahan. Melainkan kami Tuhan boleh juga memahami bahwa Tuhan selalu memelihara kami melalui hidup yang berkenan, sehingga sumber air hidup ciptaan yang ada di sekeliling kami menjadi kekuatan bagi kami untuk memelihara hak hidup baik kami sebagai manusia yang diberikan Tuhan untuk menjadi penanggung jawab kelestarian alam, bahkan hewan-hewan juga Tuhan boleh terpelihara oleh cipta kasih kami. Tuhan berkati pemerintah kami, bangsa dan kami yang juga bergumul dengan seluruh bangsa-bangsa negara karena pandemi COVID-19 ini. Kuatkan mereka yang berduka cita karena kehilangan kekasih mereka, mereka yang masih dirawat karena berbagai penyakit termasuk karena COVID-19 ini. Tuhan, tidak pesimis. Berkati Tuhan tim medis, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum sebagai pasien. Kami yakin percaya Tuhan akan berikan kesembuhan yang baik. Berkati Satgas COVID-19, berkati Tuhan seluruh kembali hidup kami, seluruh pimpinan bangsa dan kami di tingkat pusat bahkan juga di daerah. Berkati Gubernur Jawa Timur di mana kami berada di Provinsi Jawa Timur Tuhan. Berikan hikmat bagi Ibu Kofifa dan juga Wakil Gubernur sehingga bersama dengan staf yang lain, para bupati, wali kota, hingga jabatan-jabatan yang terendah, memberikan mereka hikmat-Mu. Berkati jemaat kami Tuhan dalam pergumulan kami, sukacita kami, bahkan ketika kami kembali untuk menjalankan tugas panggilan kami dalam studi, dalam pekerjaan kami. Tuhan berkati Bapa, berkati jemaat GBW Sinai, para pendeta, dekan penatua, pengurus pelkat, pegawai kantor, tim musik, liturgis, hingga juga Tuhan konser kami bersama-sama dengan tim-tim panitia, komisi-komisi yang ada. Tuhan berkati kami agar kami boleh mampu memuliakan Tuhan melalui pelayanan kami, melalui karya-karya kami, baik bagi bangsa dan kami, bagi pimpinan kami, bahkan juga di tengah-tengah jemaat-Mu. Ini Tuhan sahabat kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan bagikan kasih kepada sesama di sekelilingmu. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu.